Kalau kalian nonton video ini, berarti kalian pengen ngecek apakah otak kalian itu sudah busuk atau tidak. Dan untuk mengetahui itu, gue pengen nanya dulu sama kalian. Apakah kalian sering merasa kesulitan fokus? Baru 3 menit, pikiran kalian udah teralihkan ke hal yang lain. Mungkin di situ lu lagi perhatiin video gue saat ini sambil scrolling sosmed, atau sambil chat sama teman atau gebetan, atau sambil ngerjain hal yang lain. Atau lu ngerasa daya ingat lo menurun. Baru 30 menit yang lalu lu perhatiin materi yang disampaikan guru lo di sekolah, tapi lo udah lupa sebagian besar dari materinya. Dan juga, apakah lo sering ngerasa gelisah ketika tidak bermain sosmed saat ada waktu luang? Baru bangun tidur, lo udah langsung autopilot scrolling sosmed. Rasanya kayak aneh gitu, kalau nggak buka HP scrolling sosmed dalam sehari. Kayak serasa gelisah dan rasanya kayak ada yang kurang. Jika iya, maka kemungkinan besar kalian terkena brain rot. Brain rot atau bahasa lainnya pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan penurunan kemampuan kognitif seperti penurunan konsentrasi, pemikiran kritis, dan daya ingat akibat terlalu sering mengkonsumsi konten digital yang tidak berkualitas atau bahasa netizen yaitu konten receh. Yang mana ini tuh terjadi tanpa kalian sadari dan amat sangat berpengaruh di kehidupan seseorang ke depannya. Gimana enggak? Ketika kalian sering mengkonsumsi konten-konten receh dalam durasi singkat, otak kalian akan terstimulasi terbiasa fokus dalam durasi singkat juga. Sehingga ketika kalian dihadapkan ke situasi yang harusnya kalian fokus dengan jangka waktu yang panjang, seperti belajar di sekolah, memperhatikan materi, atau menonton video edukasi gua saat ini, otak kalian tidak akan mampu gitu untuk fokus dalam waktu yang lama. Baru beberapa detik fokus, kalian udah teralihkan ke hal yang lain. Dikit-dikit buka HP, dikit-dikit balas chat dulu, dan sebagainya. Intinya, dalam kalian memperhatikan sesuatu, serasa harus ada space gitu untuk melirik ke hal yang lain, yang membuat kalian tidak fokus ke satu hal yang penting. Dan ini akan membuat kalian tidak bisa memahami dengan baik apa yang telah disampaikan ke kalian. Jadi, brain rot ini akan merusak fokus kalian, yang mana kalian akan mengalami penurunan kualitas dalam belajar. Dan yang lebih buruknya, kalian akan terjebak ke dalam siklus produktivitas yang buruk. Waktu kalian habis terbuang sia-sia hanya untuk scrolling sosmed, mengkonsumsi konten-konten receh atau anomali yang nggak ada faedahnya. Dan jika ini terus dibiarkan, maka otak kalian akan semakin busuk. Habit atau kebiasaan negatif akan semakin melekat di diri kalian dan akan semakin sulit lepasnya. Dan kalau kita lihat secara data, sudah sangat umum gitu bahwa brain rot ini mayoritas terjadi di kalangan Gen Z ke atas. Bahkan menurut seorang psikolog asal Amerika bernama Dr. Gloria Mark, ia mengatakan dalam podcastnya kalau perhatian manusia dalam 20 tahun terakhir itu mengalami penurunan yang drastis dari 2,5 menit menjadi 75 detik hingga menjadi 43 detik. Menandakan saking singkatnya durasi fokus untuk generasi saat ini. Jadi, kalau kalian sendiri udah ngerasain gejala-gejala tadi, maka kalian saat ini berada di tempat yang tepat. Karena di video kali ini, gue bakal jelasin gimana cara buat ngatasin brain rot atau pembusukan otak ini agar bisa ngebalikin performa otak kalian lagi. So, disimak sampai akhir. Kalian perlu tahu bahwa otak itu adalah pusat kendali yang mengatur hampir setiap aspek di dalam tubuh dan pikiran kita. Tanpa otak yang sehat, tubuh kita tuh nggak akan berfungsi dengan baik dalam hal fungsionalitas fisik seperti bergerak dan bernapas, maupun fungsionalitas mental seperti berpikir, merasa, dan belajar. Maka dari itu, menjaga kesehatan otak adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kalau otak kalian rusak, maka kualitas hidup kalian juga pasti akan menurun. Dan beberapa cara yang ampuh untuk kalian gunakan agar mulai terhindar dari probabilitas brain rot ini, yaitu pertama, digital detox. Digital detox adalah proses di mana kalian secara sengaja untuk mengurangi atau menghindari penggunaan perangkat digital seperti ponsel, komputer, media sosial, dan internet dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari digital detox ini adalah untuk memberikan istirahat pada pikiran dan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh paparan terus-menerus terhadap teknologi dan informasi digital. Pentingnya digital detox ini tuh karena gak bisa dipungkiri gitu. Meskipun digitalisasi itu membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat memiliki efek buruk pada kesehatan mental, emosional, dan fisik jika digunakan secara berlebihan. Apalagi konten-konten saat ini yang gak ada faedahnya sama sekali, atau konten-konten receh dengan durasi singkat. Membuat otak kalian lebih mudah terstimulasi ke hal-hal yang gak penting, hanya membuang-buang waktu untuk scrolling seharian, yang alhasil membuat kemampuan otak kalian seperti mengingat, fokus, berpikir kritis, mengambil keputusan, dan sebagainya secara perlahan kualitasnya bakal menurun. Otak yang terlalu banyak menyerap informasi itu akan sangat mudah kelelahan. Makanya gak perlu heran kalau kebanyakan scrolling, tubuh lo jadi lemas, capek, dan bawaannya pengen malas-malasan aja rebahan seharian gitu.
Ini malah jadinya ngebuang banyak waktu yang seharusnya kalian gunakan untuk mengupgrade otak kalian, tetapi malah jadinya ngedowngrade otak kalian sendiri. Basically ini adalah hal yang paling awal yang harus kalian lakukan. Karena asal mula seseorang mengalami brain rot itu adalah terlalu sering mengkonsumsi konten-konten receh yang durasinya singkat. Makanya penting banget buat kalian ngebatasin penggunaan media sosial. Yang mana gue tahu kedengarannya mungkin begitu mudah, tetapi kenyataannya sangat sulit dilakukan. Cuman coba deh, paling tidak kalau kalian gak bisa ngelepasin HP pas bangun tidur, coba ganti konten yang kalian konsumsi menjadi konten edukatif seperti video ini, atau nonton podcast dan sebagainya. Intinya, konsumsi video-video yang berisi edukasi yang membangun. Tapi ingat, ini alternatif aja kalau lo masih sulit. Cobalah sebisa mungkin usahain terhindar dari scrolling medsos saat bangun tidur atau di waktu luang lainnya, dan gunakan untuk hal yang lebih produktif seperti olahraga, beresin rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu mindfulness. Nah, setelah kalian melakukan digital detox, otomatis waktu kalian akan semakin renggang. Artinya kalian punya banyak waktu yang lebih dari biasanya. Karena yang tadinya lo itu gunain waktu lo untuk scrolling, maka saat ini lo bisa luangkan waktu lo juga untuk melakukan mindfulness. Mindfulness sendiri adalah sebuah meditasi. Tapi meditasi di sini tuh bukan seperti apa yang lo bayangkan, kayak duduk di bawah pohon sambil bersila, atau seperti orang yang bertapa di atas batu dan sebagainya. Tapi lebih ke arah melatih fokus kalian untuk jangka waktu yang lama. Nah, di sini gue bakal jelasin pakai praktek biar lo lebih mudah memahaminya. Contohnya gini, coba lo tutup mata sekarang. Kemudian lo petikkan jari lo. Nah, apa yang lo dengar? Lo dengar suara petikan jari kan? Ketika lo dengar suara petikan jari lo, maka fokus lo sekarang ada pada suara petikan jari itu kan? Nah, secara tidak langsung, sekarang lo sedang meditasi mindfulness, yaitu dimana lo fokus pada satu hal tertentu, pikiran lo cuma tertuju pada satu hal, dan tidak kemana-mana. Intinya, apa yang lo lakuin sekarang, itu sinkron gitu, dengan fokus lo saat itu juga. Apa yang lo lakuin dengan apa yang lo pikirkan, itu semua tertuju pada satu hal saja. Tidak seperti saat lo di sekolah, yang dimana lo dengerin guru menjelaskan, tetapi pikiran lo malah ke jam istirahat. Nah, saat lo melakukan mindfulness, maka lo harus pertahanin fokus itu, misalnya selama 5 menit atau 10 menit. Adapun metode latihannya sangat mudah, karena lo bisa lakuin ini dimanapun. Caranya, pertama-tama lo bisa milih objek fokus lo. Ini bebas, bisa dari suara, rasa, atau benda sekalipun. Misalnya, kalau gue sendiri objek fokusnya dengan menaruh telapak tangan gue di dada. Terus, gue fokus pada detak jantung gue. Lo bisa memulainya sambil menjalankan timer, misalnya 10 menit. Dan saat lo mulai fokus, maka ada waktu gitu, dimana lo bakal buyar, pikiran lo kemana-mana. Nah, saat itu terjadi, lo gak perlu merasa kesel karena itu adalah hal yang normal. Yang harus lo lakukan adalah kembali mencoba fokus pada objek fokus lo. Karena inilah yang akan memberikan manfaat ke otak lo nanti dan terlatih untuk fokus lebih lama. Intinya, ketika fokus lo hilang, maka fokus lagi. Jika hilang lagi, maka fokus lagi. Dan terus seperti itu sampai timer lo berbunyi. Walaupun ini hal yang sederhana, tetapi manfaatnya sangat banyak, termasuk mampu meningkatkan fokus dan daya ingat. Nah, kemudian cara yang ketiga, yaitu membaca buku. Gue paham kok, kalau dari kalian, sangat banyak yang tidak suka membaca buku. Karena bikin malas lah, bikin ngantuk, dan sebagainya. Tetapi di sini gue nggak ada paksaan sama sekali buat nyuruh lo baca buku. Justru, mungkin dari sini, kalian sendiri yang akan mulai membaca buku setelah mengetahui manfaatnya yang sangat luar biasa terhadap kerja otak lo. Seolah-olah itu ngereset otak lo kembali, upgrade jadi lebih optimal gitu. Jadi, saat lo membaca buku, otak lo akan bekerja lebih aktif daripada biasanya. Tidak cuma melihat kata, tapi juga memproses makna, membayangkan, merasakan, dan menyambungkan informasi. Proses ini melibatkan banyak bagian otak yang bekerja secara bersamaan. Yang mana secara ilmiah, hal ini dapat memperbaiki otak lo yang terkena brain rot, terutama dalam hal meningkatkan fungsi kognitif, memperkuat koneksi saraf, dan memulihkan kerusakan akibat kebiasaan buruk seperti overstimulasi digital. Intinya, hal tersebut akan memperbaiki fokus di otak lo yang rusak akibat konten-konten durasi cepat, membuat daya ingat lo meningkat, fokus jadi lebih baik, dan jalur penghubung koneksi saraf seperti white matter jadi meningkat. Yang alhasil, menjadikan otak kalian lebih cepat berpikirnya, lebih gampang mengelola informasi, dan lebih mudah menyusun logika. Performa otak lo akan makin meningkat gitu dengan banyak membaca. Semakin rutin aktivitas membaca lo, maka otak lo semakin encer. Karena yang namanya membaca buku, itu ibarat latihan gym buat otak. Ketika lo semakin sering membaca, maka semakin kuat dan tajam juga kerja otak lo. Lalu, gimana kalau lo itu nggak suka membaca? Nah, biasanya orang yang nggak suka membaca buku, itu karena nggak ngena di hati sama pikirannya.
Solusinya, lo harus cari buku yang sesuai dengan minat dan pribadi lo sendiri. Yang mana minat lo itu ada hubungannya dengan tujuan hidup lo. Contoh, kalau lo pengen jago ngomong, maka baca buku yang berkaitan dengan public speaking. Kalau lo pengen bisa ngatur keuangan, baca buku yang berkaitan dengan finance. Intinya, baca buku apapun yang berkaitan dengan tujuan lo. Lo bisa mulai dari situ. Dan kalaupun lo masih bingung belum menemuin buku yang sesuai, lo bisa mulai dari hal-hal yang membuat lo penasaran. Misal, kalau lo suka konspirasi, maka cari buku yang membahas rahasia-rahasia dunia. Kalau lo suka psikologi, cari buku yang membahas tentang perilaku dan kebiasaan manusia. Nah, dari sini, lo bakal mulai ketagihan gitu untuk terus membaca buku karena rasa penasaran. Dan itu akan membuat kalian menemukan titik nyamannya saat membaca buku. Coba deh diingat-ingat, kapan terakhir kali kalian baca buku? Dan apa yang membuat kalian tidak mau membaca buku? Apa karena malas, membosankan, atau apa? Coba deh ngobrol di komen.